Silakan masuk. Sini Mbak, duduk sini. Oh iya, ini dengan Mbak Zakia ya yang kemarin sudah menghubungi Ibu untuk bertemu hari ini. Iya betul. Oke, sepertinya masih sedikit lelah ya Mbak habis perjalanan. Kira-kira tadi jauh Mbak kesininya? Lumayan Bu, tadi juga pernah macet juga, jadi memang agak lelah. Oke, gimana ini Mbak? Duduknya sudah nyaman, sudah enak? Ya. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya Mbak. Apakah Mbak Zakia sebelumnya sudah pernah bertemu dengan saya? Belum pernah Bu, ini baru pertama kali bertemu. Oke, baik. Sebelum itu perkenalkan, jadi saya Amanda di sini sebagai konselor yang akan membantu Mbak Zakia untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi atau menemukan solusi dari permasalahan yang Mbak Zakia alami. Oke, apakah Mbak Zakia ini baru pertama kali mengikuti proses konseling atau sebelumnya sudah pernah mengikuti proses konseling Mbak? Ini baru pertama kali sih Bu, saya ini baru pertama kali ikut proses konseling. Ini pun juga dari rekomendasi teman saya. Oh, oke. Jadi Mbak Zakia kesini atas rekomendasi dari teman Mbak Zakia ya Mbak. Oke, ucapkan terima kasih kepada teman Mbak Zakia yang sudah merekomendasikan untuk datang kemari. Jadi Ibu sedikit jelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Jadi dalam proses konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan dan ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi terkait dengan asas kerahasiaan itu terkait dengan rahasia Mbak. Jadi identitas Mbak, permasalahan Mbak yang alami itu sudah pasti akan saya jaga. Dan selanjutnya ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi dalam asas keterbukaan ini Ibu harap Mbak bisa secara terbuka menyampaikan permasalahan yang sedang dialami Mbak Zakia. Bagaimana Mbak Zakia? Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Baik Mbak Zakia, dari pertama kali Mbak Zakia menghubungi Ibu, sepertinya ada hal penting yang ingin didiskusikan. Ya Bu, benar sekali. Saya tuh bingung sama diri saya sendiri. Oke. Bagaimana Mbak Zakia bisa menjelaskan lebih dalam lagi terkait prosedurnya seperti apa? Jadi gini Bu, saya itu merasa takut jatuh cinta atau mulai hubungan lebih dalam bersama laki-laki. Karena setiap kali ada seseorang yang menunjukkan minat ke saya itu langsung gelisah, cemas, takut itu Bu. Oke. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi ya Mbak, Ibu minta Mbak Zakia untuk mengisi lembar ini dahulu ya Mbak. Jadi ini nanti Mbak Zakia bisa mengisinya. Jadi tujuan dari lembar ini nanti untuk mengetahui seberapa Kak Mbak Zakia merasa ketakutannya seberapa gitu. Jadi nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Jadi cara pengisiannya Mbak Zakia bisa mengisikan namanya terlebih dulu, terus selanjutnya bisa dibaca terkait dengan pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan perasaan Mbak Zakia alami. Jadi nanti Mbak Zakia bisa memberikan tanda checklist ya Mbak. Apabila perasaan itu sering muncul, bisa diberikan ke tanda selalu. Apabila munculnya tidak terlalu sering, bisa dikasih checklist kadang-kadang dan atau pernyataan tersebut tidak pernah dialami. Jadi nanti Mbak Zakia bisa disesuaikan ya Mbak. Jadi Ibu minta Mbak Zakia mengisinya terlebih dahulu. Ini Bu, sudah saya isi. Oke, baik. Sebentar ya Mbak, saya coba lihat terlebih dulu. Dari yang Mbak Zakia tulis ini, sepertinya ketakutan yang Mbak Zakia alami cukup tinggi ya Mbak. Jadi sering kayak mengalami ketakutan ya. Iya Bu, saya tuh merasa takut dan berisik mulai hubungan asmara itu. Oke. Sebelum itu kita mulai mengeksplor terkait dengan pengalaman Mbak Zakia dulu ya. Kenapa kok ini jadi muncul ketakutan yang tinggi gitu Mbak? Kira-kira Mbak Zakia bisa menjelaskan pengalaman-pengalaman yang pernah Mbak Zakia alami pada Ibu? Bisa Bu. Jadi gini Bu, saya itu merasa
benar sangat menjadi fondasi Mbak untuk terkait masalah ini bisa mulai dari akar. Nanti Mbak Zakia bisa buat pohon dan akarnya diisi harapan yang paling dicapai, terus beranjak ke atas seperti pohon untuk harapan selanjutnya seperti apa, dan sampai ke cabang-cabangnya. Jadi kan harapan Mbak Zakia selanjutnya pasti semakin banyak, dan yang terakhir dari pohon dari buahnya. Jadi buahnya ini nanti kayak apa sih Mbak Zakia yang pengen hasilkan setelah ini? Oke, jadi Mbak Zakia bisa dimulai ya. Terima kasih sudah mengisi pohon harapan ini, dan cukup banyak ya Mbak harapannya yang Mbak Zakia tulis. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan harapan Mbak dari yang paling bawah dulu ya Mbak, dari yang akar. Jadi Mbak Zakia itu menyampaikan bahwasanya aku ini lebih siap ketika ada laki-laki yang mendekat. Kita akan mulai dari sini ya Mbak. Jadi sebenarnya harapan Mbak Zakia ini sudah cukup bagus ya Mbak untuk membantu menyelesaikan permasalahan Mbak yang sebelumnya. Dengan harapan ini kan Mbak Zakia sebenarnya ingin untuk lebih siap dalam membangun hubungan. Akan tetapi dari pengalaman yang dilalui akhirnya menjadikan Mbak Zakia menjadi tidak siap ya Mbak. Dan sekali Bu, saya itu sebenarnya ingin mencoba, tapi karena pikiran saya dipenuhi oleh bayang-bayang dahulu, jadi saya sering ketakutan untuk mencoba membuka diri. Saya insya Allah bisa Bu. Akan tapi saya itu takut ketika bertemu, hati saya itu merasa gelisah. Oke, jadi bagus sekali Mbak Zakia sudah berani untuk mencobanya ya Mbak. Oke, untuk itu Ibu ada sedikit solusi terkait dengan kegelisahan Mbak Zakia. Kalau kita mencoba untuk latihan pernapasan 3 menit, bagaimana Mbak? Oke, jadi dalam latihan pernapasan 3 menit ini nanti Mbak Zakia bisa membantu Mbak Zakia untuk menurunkan kegelisahan itu. Jadi kayak lebih fokus gitu loh Mbak, untuk memfokuskan Mbak Zakia ketika mengalami kegelisahan. Bagaimana? Apakah Mbak Zakia mau mencobanya? Saya mau mencoba. Oke, jadi Ibu sedikit jelaskan dulu ya Mbak. Jadi dalam latihan pernapasan 3 menit ini nanti kita akan membagi menjadi 3 sesi setiap menitnya. Pada menit pertama, jadi nanti Mbak Zakia bisa menyampaikan terkait dengan kayak Mbak Zakia merefleksikan diri bagaimana keadaan saat ini, kayak aku sudah merasa tenang, aku sudah merasa lebih baik, aku sudah lebih siap gitu. Jadi tetapi dalam hal ini kayak Mbak Zakia tetap mengatur nafasnya dengan tenang. Terus selanjutnya pada menit kedua ini Mbak Zakia nanti lebih memfokuskan pada pernapasan saja Mbak. Hal ini diperlukan agar Mbak Zakia itu merasa lebih tenang. Seperti itu. Jadi lanjut pada menit terakhir. Pada menit terakhir ini Mbak Zakia lebih fokus pada kondisi saat ini. Jadi kayak Mbak Zakia sedang bertemu dengan lawan jenis. Jadi Mbak Zakia nanti kayak lebih merasa yakin kalau aku sebenarnya lagi di sini, tidak perlu membayangkan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Bagaimana Mbak Zakia sudah siap untuk mencobanya? Oke, kita mulai Mbak Zakia. Nanti Ibu bantu untuk membimbingnya. Jadi Ibu minta Mbak Zakia mulai bayangkan ketika sedang bertemu dengan lawan jenis, dan hal itu membuat Mbak Zakia merasa gelisah, membuat Mbak Zakia merasa cemas. Jika sudah, kita mulai latihannya ya Mbak. Jadi pada menit pertama ini Mbak Zakia mengungkapkan dalam diri Mbak Zakia kayak ucapan rasa tenang, rasa semangat. Bisa dimulai. Oke, selanjutnya pada menit kedua Mbak Zakia bisa mengatur nafasnya lebih tenang lagi. Selanjutnya kita mulai pada tahap terakhir. Jadi tahap terakhir ini nanti Mbak Zakia bisa membayangkan bahwasanya Mbak Zakia itu sedang di kondisi ini, tidak perlu memikirkan hal-hal sebelumnya, pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi Mbak Zakia lebih fokus terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Oke, nah sudah latihan pernapasan 3 menit ini. Bagaimana Mbak Zakia perasaannya setelah melakukan latihan pernapasan ini? Saya merasa lebih tenang Bu.
mau tidur, Mbak Zakia bisa mulai latihan pernapasan ini. Jadi nanti ketika Mbak Zakia akan tidur, kalimat yang pada menit pertama bisa diganti kayak bagaimana kabar saya hari ini. Jadi untuk memberikan rasa tenang gitu ya Mbak. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk membantu Mbak Zakia mengontrol kecemasan atau kegelisahan ketika hal tersebut tiba-tiba terjadi. Baik Bu, saya akan mencobanya setiap malam sebelum tidur. Oke, baik Mbak Zakia. Untuk sesi diskusi kita terkait pohon harapan kita cukupkan sampai di sini dulu ya Mbak. Jadi untuk harapan-harapan yang lainnya kita bisa diskusikan lagi pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya apakah kita bisa laksanakan minggu depan Mbak? Bisa Bu, saya minggu depan bisa mengikuti kegiatan konseling lanjutan. Oke, baik Mbak, terima kasih. Bagaimana Mbak sekarang perasaannya? Apakah sudah lebih lega atau ada yang ingin kita diskusikan lagi Mbak? Untuk saat ini saya merasa cukup lega sih Bu. Sepertinya sudah cukup terkait harapan saya yang pertama. Oke, baik. Oh iya, setelah proses konseling ini, sebelum itu Ibu minta untuk mengisi lembar ini dulu ya Mbak. Jadi tadi kan Mbak Zakia sudah mengisinya di awal untuk sebelum Mbak Zakia mengikuti proses konseling. Setelah itu Ibu minta Mbak Zakia untuk mengisinya lagi setelah mengikuti sesi proses konseling ini dan latihan ini. Nanti bisa disesuaikan ya Mbak apakah ada perubahan atau tidak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zakia sudah mengisi lembar ini. Jadi lembar ini nanti yang akan digunakan untuk proses konseling lanjutan ya Mbak. Jadi nanti kita bisa melihat lagi minggu depan perubahan-perubahannya seperti apa. Untuk proses konseling kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya